Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna natawassalu wa natashafa'u ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati jamil mu'allifin wal musallifin wa nakhusu khususan musallifu hadzal kitab wa murabi ruhina wa jasadina wa syaikhina wa muallimina wa jami ustadina wa man ajaza ilaina wa muallifayil kutubi ta'allamnaha thumma ila hadrati umina wa abina wa jaddina wa jaddatina wa zawjatina wa auladina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa man intasaba ilaina. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair bisababihim wa bi karamatihim wa syafa'atihim bi dharaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalu menika nglajengaken pembahasan mengenai struktur latifah. Struktur lataif ingkang kala wingi sampun kita bahas fungsi daripada zikir latifah. Ada 4 hal antawisipun tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, tasfiyatul qalb, pensucian kolbu, takhalliyatu sirri, pengosongan jiwa, dan tajalliyatur ruh, pencerahan roh, serta susunan-susunan struktur tubuh atau badan rohani manungsa sing terdiri dari qasrun, sadrun, qalbun, fuadun, syaghafun, lubun, dan sirrun. Hal menika relevan kalih firmanipun Allah dalam hadis qudsi, aku jadikan pada tubuh anak Adam atau manusia itu qasrun, istana. Di situ ada sadrun, dada. Di dalam dada itu ada kolbu, tempat bolak-balik ingatan, dan di dalam dada, dan di dalamnya ada lagi fuad, jujur ingatannya. Di dalamnya pula ada saghaf, kerinduan, syaqaf, syauq, niku rindu. Di dalamnya lagi ada lubun, merasa terlalu rindu. Lubuk hati yang paling dalam. Dan di dalam lub ada sirrun, mesra. Sedangkan di dalam sirrun ada aku Allah. Dalam hal menika Ahmad As-Sirhindi di dalam Khasiruddin memaknai hadis qudsi di atas melalui sistem interiorisasi dalam diri manusia yang strukturnya yang dapat diperhatikan dalam gambar di atas. Pada dasarnya latifah-latifah tersebut berasal dari alam amri,
alamul amri atau alam perintah. Ketika Allah kun fayakun, yang artinya jadi maka jadilah, merupakan ar-ruh yang bersifat immaterial. Semua yang berasal dari alamul khalqi, alam ciptaan, pasti bersifat material. Karena kudrah dan iradat Allah, ketika Allah telah menjadikan badan jasmaniyah manusia, selanjutnya Allah menitipkan kelima latifah tersebut ke dalam badan jasmani manusia dengan keterikatan yang sangat kuat. Latifah-latifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang. Maka tempatnya ada di dalam badan manusia. Latifah ini pada tahapan selanjutnya merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat. Umpamanya latifatun nafs sebagai tempatnya an-nafsul amarah, latifatul qalbi sebagai tempatnya nafsul lawamah, latifatul ruh sebagai tempatnya nafsul mutmainnah, mulhimmah, dan seterusnya. Dengan kata lain, bertempatnya latifah yang bersifat immaterial ke dalam badan jasmani manusia adalah sepenuhnya karena kuasa Allah. Latifah sebagai kendaraan media bagi ruh bereksistensi dalam diri manusia yang bersifat barzakhiyah atau keadaan antara kehidupan jasmani dan rohani. Alam antara diarani alamul barzakh dalam diri manusia karena bertempat antara jasmani dan rohani, menghubungkan antara jasmani dan rohani, penggerak semua struktur dalam diri manusia. Pada hakikatnya penciptaan ruh manusia atau lima latifah tidak melalui sistem evolusi atau ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia melalui proses ketika jasad Nabi Adam telah tercipta dengan sempurna, maka Allah memerintahkan ruhnya untuk memasuki jasad Adam. Jadi sistem struktural yang Allah tetapkan di dalam latifah-latifah niku memang siji bahwa kawontenanipun latifah niki muncul bersamaan dengan ditetapkannya ketika Allah kun fayakun muncul dari alam amri, alam perintah, maka bertebaranlah latifah-latifah niki wau memposisikan dirinya sing wis paham karo kendak kun niku wau, maka dari situ bertebaran latifah-latifah niku mlebu nang awake dhewe-dhewe niki, sehingga membentuk suatu sistem yang terstruktural yang begitu indah, yang dari masing-masing tempatnya latifah niki sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kehendak Allah itu sendiri. Sehingga ketika tentang latifatul qalbi, di situ sudah tertanam berbagai macam hal sing wonten hubungannya kalih lingkupnya atau wilayahnya qalbi. Latifatul ruh juga demikian sampai seterusnya. Terus ngoten niku. Nah, maka tugas kula jenengan sedaya niku memahami tentang struktur batiniah, struktur rohani, sehingga sebenarnya di dalam diri manusia itu apa dan bagaimana sistem yang dibangun dan yang terjadi itu
seperti apa. Iku tanpa kula panjenengan sedaya memahami tentang susunan-susunan lataif niki dirasa kurang bisa memahami struktur antara hubungan badan jasmani kalih badan rohani. Kok iso badan jasmani niku terhubung dengan badan rohani, sedangkan secara material niku berbeda. Oke. Dan tidak mungkin niku iso sambung sejatine ngoten. Karena seluruh yang bersifat rohani ini mesti berunsur cahaya. Sedangkan materi jasad itu berunsur materi, non cahaya. Bagaimana bisa sesuatu yang berunsur cahaya ini mampu memerintah menggerakkan sesuatu yang non cahaya? Maka di situ ada yang namanya latifah niku. Dari lataif inilah maka penghubung antara jasmani dan rohani. Biar kula jenengan sedaya ngerti karepe latifah sing tegriku, maka yang pertama kita fahami tentang lataif niku, yang kedua kita memahami sejatinya dengan adanya latifah tengriku niku nopo tugase awake dhewe niki. Ini niku salah satunya menetapkan zikir di dalam latifah itu agar prinsip-prinsip hakiki di dalam latifah niku bisa memunculkan suatu hal sing memang sesuai fitrah daripada terciptanya latifah niku piyambak di dalam diri kula panjenengan sedaya. Nek tanpa niku, nah kita niku akhirnya kaya los, diarani ketoke iku kaya urip, tapi kok gak mudeng karo sistem yang sedang berjalan dalam kehidupan ini, gitu. Tapi diarani wong mati kaya sik doyan sego pecel, ya sik doyan rawon, gitu. Piye ngeten iki? Awake dhewe diarani urip kok ora ngerti. Dan sistem kehidupan yang ada itu kok ndak tahu. Tapi diarani mati yo kena ngeten. Kalau kita harus memahami sistem ini. Sistem dari susunan latifah, ketika latifatul qalbi diletakkan di situ, apa fungsinya latifatul qalbi di situ? Latifatul qalbi adalah kalau kita diamkan, kalau latifah itu kita biarkan tanpa kita pakai untuk zikir, maka sifat-sifat yang terpuji yang Allah terletakkan di dalam latifatul qalbi itu tidak akan muncul. Iman, Islam, ihsan, tauhid dan ma'rifati nggak bakal muncul. Padahal ternyata untuk memunculkan kekuatan iman, Islam, ihsan, ma'rifat, tauhid niku harus kita memahami lingkup di dalam latifatul qalbi niku. Kalau itu tidak muncul berarti ada apa? Ya lawan daripada iman, Islam, ihsan, ma'rifat, tauhid niku ya Mbak. Yaitu kemusyrikan, ketakhayulan, kekufuran niku sing muncul. Selama itu masih yang dominan di dalam diri kita, maka tentu keislaman kita tidak bisa sempurna, keimanan kita tidak bisa sempurna, ihsan kula jenengan nggih mboten saged sempurna, ma'rifat yang maneh gak bakal muncul. Maka yang bisa menyerap, menghubungkan baik dari batin ke luar, dari luar ke batin ini yang namanya lataif ini harus diupayakan, harus diupayakan semaksimal mungkin, agar kita dalam berproses
untuk sekaligus memahami tentang hal-hal niki wau bisa segera terrealisasi. Nah niki fungsi lan tujuane kula panjenengan sedaya niku memahami tentang latifah-latifah niku teng mriku. Berarti nek wis sampai teko kene penjelasane semakin nyata, semakin jelas bahwa sangat tidak mungkin seorang muslim tanpa memahami tentang latifah-latifah badan sing lembut sing ning awake dhewe niki bisa sukses di dalam tujuannya berproses untuk memahami kehidupan hidup dan kehidupan ini secara nyata, secara umum, secara hakiki. Gak mungkin mampu karena mboten ruh karena mboten semerap letak-letak posisi-posisi nopo kekuatan-kekuatan rohani, sifat-sifat tertentu yang bermunculan itu unsure dari mana niku mboten semerap. Ketika wae ngamuk niku endi nggon sing penggene ngamuk iku nek endi nggone ngoten mboten semerap. Ade sing biasa lemah iman, males ibadah iku endi karo. Lho piye lek dandani ngatene wong mboten. Tapi lek kita tahu oh iki saya nafsu hayawani iki sing garano males iku ngoten. Bahimiyah niku apa kebinatangan. Nggih, latifatur ruhi nggone susu tengen nggih. Ngene lambung kanan niki sing bagiane nggone kebinatangan, nafsu kebinatangan iki sing gare males ibadah iki. Ning kono sing diolah supaya di situ itu nanti kemudian akan berbalik yang timbul bukan kemalasan tapi kesemangatan. Jadi lah di riyadhah poso baraku sing dihajar mriku nafsu kebinatangan itu juga. Sing mana bahwa hewan-hewan ini ku kebinatangan itu kan cenderung makan, minum, ngoten nggih. Cenderung makan, minum, malas. Ya gini-gini teng mriku niku. Ketika kula jenengan sedaya niku sudah mulai agak menurun kekuatan kesemangatan tapi kemalasan yang muncul ya berarti itu perlu digenjot maneh latifah itu. Sehingga kita tahu munculnya dari mana watak ini, munculnya dari mana sifat ini, berunsur dari mana ini. Nah itu semuanya tahu. Nek wis ngerti maksudnya niku nggih tiga ngolah niku wau. Nah wong sakniki niku mboten teko ning gini kiai kula nyuwun wiritan amprih kula niku duwe kekuatan keibadahan. Jadi mek diwiriti wiritan tertentu karepe supaya napa? Supaya semangat. Iki mboten saged lah. Masih iso ya hanya 1-2 kali mestine nggih niki sing bener. Obate nggih niki. Oh, iki unsure teko kono iki. Iki unsure teko kono. Semakin saya bermalas-malasan, maka semakin lemah kekuatan iman Islami. Semakin bermalas-malasan, ya, kekhusyuan, ketawadhuan, khudu niku mboten tawadhu boleh hilang. Khusyuk niku suatu keadaan yang senantiasa nyaman gitu. Nggih, cara ndek-ndekane ngoten. Jadi kalau kita sudah khusyuk dengan Allah, posisi bagaimanapun nyaman. Itu namanya khusyuk. Selalu terpanggil akhirnya karena nyaman. Enggak kepingin terlepas, terus kepingin ada berdekatan. Itu namanya khusyuk. Ada kekhusyuan. Ketika melakukan itu khusyuk, melakukan itu khusyuk. Kayak sampean seneng bal, neng ngendi sama nonton mesti ada ketenangan. Neng warkop ya enak, neng omahe dhewe ya enak, neng omahe tangga ya enak. Mergo napa? Ada kenyamanan pisan ngoten.
pokoknya meripat terubal nyaman wis sudah wis dalam kondisi apapun wis. Nah, mestinya awake dhewe dengan Allah itu seperti itu. Dalam tingkah ibadah yo nyaman, dalam tingkah jobone ibadah yo nyaman, dalam tingkah nopo kemawon niku nyaman. Tapi nek kadang muncul kadang boten, kadang muncul kadang boten kekhusyuan ini berarti masih adanya sifat-sifat kebinatangan niku, nuruti nafsu nih barang niku. Nah, iku sing diajar niku. Kersane kita niku napa? Ngerti bahwa itu sumber-sumber yang menjadikan kita jauh dengan Allah itu. Nah, wedi kan wong awam balik maneh ngoten niku. Golek apa ya donga sing amprih aku iku cek gak males ngoten ta biasane. Nah niki sampean nek wis roh niki wis gak usah kakean donga ya niki sing utamakno iki sing diajar niki. Ngeten. Tapi nek awake dhewe ndak paham ini ya temenan nggih. Nggak ngerti, apa aku kok gini, apa aku kok ngono. Ya lo ini harus dipahami secara bertahap. Nah, wis paham dan kita benar-benar bisa istiqomah di dalam zikir latifah niki, maka pasti akan bermunculan sifat-sifat sing apik niku bakal dikekno oleh Allah nang awake dhewe. Jadi nyetak dadi wong apik niku melalui niki karena sifat-sifat napa robbani sing bangsa rohani, bangsa sing terpuji niku disimpen ambek Allah ya ning ngene 7 tempat niki. Selagi awake dhewe niki durung iso menetapkan zikir teng mriku, ya, berserah diri di masing-masing tempat itu kepada Allah untuk melafalkan lafal Allah teng mriku, itu muncul sifat-sifat sing apik niku teng mriku. Saya kira sing muncul nggih namung gelegere manungsa tok. Padahal niki lek wis dibalik grembyang ngeten nggih. Asale wujud asli manusiawi dibalik krana wis hasilnya latifah. Jadi kaya apa kira-kira sifat-sifat kabeh tenggene pitung panggonan iku sing metu. Luar biasa sudah. Wis kaya wong sing gak lumrahe wong, nemen wong sing sempurna temenan. Karena apa? Setiap tempat ini sudah memunculkan sifat-sifat sing terpuji. Nah niku sing dadekne radhiyatam mardiyah. Gusti Allah boleh dadi akhiri ridho. Urip nalika urip ridho, nalika mati ridho. Maka bagi orang seperti itu, ketika orang itu ajal, sing dipanggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti itu. Ini tugas awake dhewe niku secara pribadi. Zaman nggak bakal nemu juga pengalaman ngeten iki nek gak jegur ning dunia thariqah tasawuf. Gak bakal nemu. Berarti sak bejo-bejane awake dhewe niku nek gelem selain ngaji syariat ya ngaji thariqah tasawuf. Nah nek wis ngeten nyemplung ning hakikat iku lebih gampang. Karena apa? Perjalanan idol itu sudah berlabuh ke arah hakiki ngeten. Oke. Pun iki penjelasane sak monten mawon ini saged dipun tambah malih.